Selamat berjumpa kembali saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam peribadatan kita di Minggu Advent pertama bersama KGPM Sidang Musafir Yogyakarta 29 November 2020. Mari saudara menyiapkan diri, kita saat teduh sejenak. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Hendaklah kita memuji Tuhan pada segala waktu, karena Tuhan jiwa kita bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Marilah kita bersama-sama memuliakan dan memasyurkan namanya. Kidung Jemaat 21, hari Minggu, hari yang mulia. Adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang mengaruniakan keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan yang membimbing kita dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Bersyukurlah kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita menyadari bahwa seringkali kita melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan dan sesama. Untuk itu marilah kita mengaku dosa dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Tahu, yang menyelidiki setiap hati kami, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Karena itu secara terbuka kami ada di hadapan-Mu, mengaku juga bahwa kami adalah orang-orang yang sering lalai melakukan kebenaran firman-Mu.
lalai untuk menyatakan kasih-Mu kepada dunia ini, bahkan terlebih lagi menyakiti orang-orang yang ada di sekeliling kami. Karena itu Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami, sebab kami percaya dengan kematian-Mu di kayu salib untuk menghapuskan setiap dosa dan pelanggaran kami. Karena itu kami percaya juga bahwa Engkau memberikan pengampunan yang sempurna, sehingga kami pun boleh menikmati hubungan yang indah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu yang telah mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita pujikan lagu Selidiklah Akan Daku. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Mazmur 32 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Demikian juga amanat hidup baru terambil dari Injil Yohanes 14 ayatnya yang ke-21. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-21, demikian. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Mari kita menyiapkan hati kita. Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita angkat pujian Anugerah Terindah. Kau tahu
kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohonkan pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu ketika ada lagi kesempatan untuk membaca firman Tuhan, belajar bersama-sama Tuhan. Kami mohon kiranya pertolongan Roh Kudus agar setiap kami boleh dibukakan pikirannya, dicerahkan, sehingga kami boleh mengetahui kebenaran-kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Hamba-Mu juga yang terbatas kiranya dalam pengurapan Tuhan, sehingga hanya menyampaikan apa yang merupakan isi hati Tuhan. Kami serahkan waktu pemberitaan ini dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Roma pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Surat Roma pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama sampai dengan 13. Saya akan membacakan yang buat saudara-saudara sekalian. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah ya bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa. Dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca dan melakukan firman Tuhan. Tema kita pada minggu ini adalah Kristus adalah alasan orang percaya melayani sesama. Kristus adalah alasan orang percaya melayani sesama. Minggu ini adalah minggu terakhir di bulan November 2020. Sekaligus juga kita memasuki minggu Advent pertama dalam kalender gereja, di mana adalah masa penantian kedatangan Tuhan Yesus, baik itu mengingat kedatangannya yang pertama kali datang ke dunia ini, tetapi juga akan kedatangannya yang kedua kali yang kita nantikan. Dan pembahasan kita masih merupakan lanjutan dari rangkaian khotbah minggu lalu, bagaimana tentang penerapan kasih kepada sesama kita dalam kitab Roma yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Jemaat di Roma ini memiliki keunikan karena memang jemaat ini terdiri dari latar belakang yang berbeda-beda, suku dan
bangsanya, ada bangsa Yahudi yang merantau ke sana, tapi juga ada bangsa Romawi, bangsa Yunani, dan beberapa bangsa lain yang berada di sana. Tentu berbeda budaya, tradisi, dan juga kebiasaan-kebiasaan mereka. Tetapi bukan hanya itu saja, kemampuan-kemampuan mereka pun sangat berbeda, tingkat intelektual mereka berbeda, dan bahkan tingkat pertumbuhan rohani mereka pun berbeda. Karena itu di dalam jemaat di Roma juga terdapat yang disebut seperti dua golongan. Ada namanya dikatakan yang kuat imannya dan yang lemah imannya. Nah, tidak jauh berbeda dengan keadaan jemaat di masa kini juga, bahwa di tengah-tengah jemaat dengan berbagai perbedaan, kita ada di KGPM Sidang Musafir Yogyakarta, perbedaan usia, rata-rata juga memang lebih banyak orang-orang muda, kurang lebih 20 tahun, tapi juga beberapa orang tua. Lalu latar belakang suku, budaya, dan tingkat intelektual juga ada perbedaan. Karena itu mari kita belajar melihat juga apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus di bagian firman Tuhan ini, bahwa setiap manusia pasti memiliki kelemahan dan kekuatan tersendiri yang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Kita membutuhkan kesadaran bahwa kita pasti tidak bisa mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Misalnya apa yang kita makan saja bisa dikerjakan oleh orang lain, mulai dari menanam padi sampai akhirnya sampai kepada penjual, dan kita akhirnya dimasak di rumah dan akhirnya makan. Jadi semua dalam kehidupan kita tidak akan bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan lengkap. Kita membutuhkan satu dengan yang lain. Karena itu kita perlu juga berdamai dengan kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan kita, agar kita bisa menghargai kelemahan-kelemahan orang lain juga. Rasul Paulus dalam ayat 1 dan 2 ini menegaskan, ya, di ayat 1 dikatakan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Rasul Paulus menegaskan agar kita, termasuk Rasul Paulus sendiri di sini, dikatakan sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang sudah bertumbuh, orang-orang yang sudah kuat di dalam pengenalan akan Kristus, dikatakan wajib untuk menolong, menanggung, ya, orang-orang yang tidak kuat, yang ada di tengah-tengah jemaat khususnya. Karena itu mari kita belajar dari nasihat Paulus ini, apa yang menjadi alasan dan tujuan untuk kita melakukannya. Karena itu bagian yang pertama, Kristus adalah alasan bagi kita orang percaya dalam menolong sesama. Di ayat 3 kita lihat, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Ya, di bagian A, karena Kristus itu menjadi alasan yang pertama. Di ayat yang ke-7, sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus. Jadi alasan kita untuk menolong orang lain, apalagi sesama kita, adalah karena Kristus. Banyak orang bertanya, mengapa saya harus melakukan ini dan itu? Kadang tidak sampai kepada jawaban yang kita cari, bahwa alasan kita sebetulnya adalah melakukan pelayanan atau menolong orang lain, satu-satunya adalah karena Kristus sudah melakukannya, karena Kristus sudah memberikan teladan terlebih dahulu. 1 tahun yang lalu ketika saya berkunjung ke rumah saudara laki-laki saya yang paling kecil, dia memiliki seorang putra yang berusia 6 tahun yang cukup fasih menghafal ayat Alkitab, dan juga bahkan sudah bisa buat khotbah dengan ala gaya anak-anak. Tapi anak ini, sekalipun dia tahu ayat-ayat Alkitab dia hafalkan, tetapi dalam prakteknya dia anak yang tanda kutip agak pelit.
tidak suka berbagi dengan temannya. Bahkan ketika saya ada di sana, dia pun seringkali tidak mau memberikan apa yang kadang-kadang harus dibagi. Lalu ketika dia bertingkah seperti itu, saya selalu katakan kepada dia, Tuhan Yesus kan selalu memberi, suka memberi, senang memberi. Dialah yang memberi kita napas, dia memberi kita makan, dia memberikan apa yang kita perlukan. Dan bukan hanya itu saja, Yesus suka memberi, bahkan dirinya sendiri dengan mati di kayu salib untuk memberikan pengampunan. Dia bagikan itu kepada orang-orang yang mau menerima dia. Ketika saya selalu mempunyai sanggahan seperti itu, akhirnya dia mengalah dan dia bersedia memberikan, walaupun mungkin tanda kutip terpaksa, tetapi akhirnya dia pun menyerah mau berbagi. Nah, anak-anak tentu harus dilatih untuk memberi, melatih anak-anak dari kecil untuk biasakan memberi, berbagi. Alasannya adalah karena Kristus sudah memberikan, apalagi kita adalah anak-anak Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Kristus sehingga kita harus berbagi? Bagian ayat firman Tuhan ini dikatakan bahwa di bagian ayat 3b, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Yesus bukan hanya dicerca, tetapi juga dia mati, disalibkan. Dia memberikan contoh, menunjukkan bagaimana benar-benar memberi nyawanya bagi orang banyak, bagi orang-orang yang berdosa. Dia meninggalkan kemuliaannya. Pengetahuan ini penting untuk kita miliki, dan bukan hanya pengetahuan, tetapi juga perlu kita renungkan betapa besarnya pengorbanan Kristus. Jangan kita punya alasan, oh dia kan Tuhan, saya manusia berbeda. Tidak, tetapi Yesus meninggalkan kemuliaannya, kesenangannya untuk rela datang ke dunia ini. Dan inilah juga yang menjadi tujuan Yesus ada ke dunia. Ini juga tujuan kita. Apa yang dialami oleh Kristus, kita juga alami. Ketika dikatakan cercaan perlakuan orang lain terhadap Kristus mengenai aku, dikatakan pemazmur di sini sebagai kutipan. Nah, sama seperti apa yang dikatakan oleh Kristus, apa yang diperbuat oleh orang lain atau kamu kepada sesamamu, itu juga dilakukan terhadap Kristus. Ada saling. Sehingga bukan hanya Kristus saja yang dikatakan melakukan, bersedia menanggung kehinaan, tetapi juga kita menanggung juga saudara-saudara yang lain. Yang kedua dikatakan di ayat yang keempat, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Alasan yang kedua juga perlu kita belajar dari kitab suci, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Perlu untuk kita tekun membaca, merenungkan, bahkan memahami firman Tuhan melalui khotbah-khotbah, melalui pemahaman Alkitab. Bersyukur kita di setiap hari Selasa jam 7 malam melalui Zoom kita bisa juga belajar firman Tuhan, dan situ menolong kita untuk bertumbuh, mengerti kebenaran firman Tuhan, bertumbuh secara rohani. Itu menolong kita untuk dikatakan di sini menjadi pelajaran buat kita supaya kita makin teguh, ya, bertumbuh, artinya menjadi kuat, menjadi orang-orang yang mampu menolong orang-orang yang lemah. Kemudian bagian yang ketiga dikatakan di sini, apa yang telah Kristus lakukan adalah Kristus telah menerima kita di ayat yang ke-7. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Karena kebenaran Allah, bukan karena perbuatan kita. Karena segala keberdosaan dan kelemahan kita pun Dia terima. Setiap kita harus bertumbuh, dan sudah pasti dalam setiap pertumbuhan membutuhkan, dikatakan di sini, waktu untuk berproses. Karena Allah menerima kelemahanmu dan bersedia bekerja sama, bahkan juga menjadikan kelemahan kita menjadi sebuah kekuatan. Paulus sendiri menuliskan
Ya, di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 dikatakan, jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Karena itu Kristus telah menerima kita, maka dikatakan kita wajib juga menerima saudara-saudara kita yang lain yang lemah imannya. Kristus sudah membuktikan bagaimana dia memberikan hidupnya buat kita. Kemudian ada pelajaran dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan, janji-janji firman Tuhan di dalam Alkitab. Tapi juga Kristus sudah menerima saudara dan saya. Bukan hanya kita yang telah menerima Kristus, tetapi juga Kristus telah menerima kita. Itu yang menjadi alasan buat kita. Bagian kedua adalah yang terbesar. Selain tadi yang pertama alasannya adalah kita menolong sesama kita adalah karena Kristus. Yang kedua adalah tujuan kita menolong sesama kita. Tujuan kita menolong sesama yang lemah imannya, dikatakan di ayatnya yang kedua bagian B, dikatakan demi kebaikannya untuk membangunnya. Untuk kebaikan dan untuk membangun orang yang kita bantu, orang yang kita tolong. Kita melayani dengan menanggung orang yang lemah imannya demi kebaikannya. Seperti orang tua yang baik, bila anaknya misalnya suka makan permen, tidak selalu memberi permen sesuai dengan kemauan anaknya. Tapi orang tua yang baik akan berjuang memberikan makanan yang sehat untuk pertumbuhan anaknya, sekalipun anaknya itu belum suka, misalnya belum suka untuk makan sayur atau makanan-makanan sehat lainnya. Maka untuk kebaikannya, untuk membangunnya, harus berdasarkan firman Tuhan dan perlu belajar Alkitab. Tadi saya katakan perlu belajar Alkitab. Saudara dan saya untuk bisa menolong sesama yang lemah, perlu menolong orang itu. Saudara tanpa punya pengetahuan Alkitab yang benar, pertolongan saudara nggak menjadi sempurna. Artinya asal-asalan, hanya sekedar menyenangkan hatinya, hanya yang penting ya selesai tugas saya. Bukan demikian saudara-saudara, tetapi membangunnya, melatihnya, menanggung saudara kita yang lemah. Berarti ada tanggung jawab yang cukup panjang, tidak hanya sekedar. Ini adalah tugas terus menerus. Itu yang pertama. Tujuannya adalah kebaikan dan membangunnya. Sehingga bisa kita ukur ketika kita menolong seseorang, dia makin baik atau makin rusak. Dia makin bergantung kepada kita atau mengalami pertumbuhan. Dia terbangun atau makin hancur. Ini menjadi koreksi buat setiap kita. Yang berikut adalah tujuan dari kita menolong sesama. Menciptakan kerukunan sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Di ayatnya yang ke-5 bagian B dikatakan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Mengaruniakan kerukunan. Kerukunan sesuatu yang perlu diupayakan. Saudara, di tengah-tengah situasi kita menjelang pilkada ini juga, di tengah gereja Tuhan saat ini, apalagi daerah-daerah tertentu, kadang-kadang di tengah jemaat berbeda suara, berbeda partai, berbeda warna. Tetapi harus kita ingat, di dalam gereja harus tetap dijaga kerukunannya, kesatuannya. Bahkan dikatakan satu hati, satu suara kamu memuliakan Allah. Jangan sampai di tengah gereja hanya karena perbedaan pilihan politik kita akhirnya nggak bisa memuji Tuhan bersama-sama. Bahkan kita tidak bisa atau tidak senang melihat orang-orang yang berbeda dengan kita. Jangan demikian saudara. Kerukunan harus menjadi tujuan kita. Jangan sampai terpecah. Apalagi di tengah sesama pelayan. Kita anggota BPS PMS juga berbeda satu dengan yang lain, dengan tugas masing-masing, membutuhkan
sikap yang menciptakan kerukunan, supaya terbangun kerjasama yang baik, sehingga kita bisa memuliakan Tuhan. Ketika kita para pelayan bisa bersatu hati, maka dampaknya adalah dikatakan seperti dalam kitab Mazmur, Tuhan akan dalam suatu persaudaraan yang rukun akan tercurah berkat-berkat Allah yang melimpah. Karena itu mari sesuai dengan kehendak Kristus, mengalah untuk menang, mengalah untuk menolong sesama kita lebih baik lagi, ciptakan kerukunan, maka berkat Allah ada di sana. Dan itu yang dibutuhkan oleh bangsa kita. Ketika kita bisa rukun di tengah gereja, saya yakin kita bisa membawa itu di tengah keluarga, tapi juga di tengah masyarakat. Kemudian dikatakan di bagian yang ke-9, ayat 9 ini, untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, membuka peluang bagi bangsa-bangsa lain percaya dan memuliakan Allah. Ketika pelayanan kita dengan alasan yang benar kepada Kristus, kemudian kita menolong sesama kita dengan baik, membangun, dan ada kerukunan di situ, maka orang-orang di luar kita akan melihat ada Kristus di dalam kita dan mereka pun tertarik. Tapi sangat sedih ketika banyak gereja Tuhan terpecah, akhirnya membuat juga orang sulit untuk datang kepada Kristus. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tugas kita adalah juga menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Di tengah kita juga dalam masuk minggu Advent yang pertama ini, ada 4 minggu Advent sebelum kita masuk dalam perayaan Natal. Sekalipun dengan situasi kita yang masih dalam pandemi COVID-19 ini, dengan berbagai keterbatasan, bahkan kita masih harus beribadah secara online, tetap kita bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itu tujuan Tuhan. Keselamatan atau kedatangan Kristus ke dunia ini bukan hanya untuk orang-orang tertentu, tetapi untuk segala bangsa. Supaya bangsa-bangsa lain pun datang. Orang-orang lain di sekeliling kita ini begitu banyak. Bagaimana kesaksian hidup kita? Apakah kita hidup rukun? Jangan-jangan kerukunan kita lebih kualitasnya lebih rendah dibandingkan dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Karena itu saudara dan saya, mari ketika setiap kita merenungkan firman Tuhan ini, Kristus adalah alasan bagi kita menolong sesama kita, melayani sesama kita. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong saudara dengan saya, sehingga kita dalam persiapan bukan hanya perayaan Natal, tetapi hati kita terlebih bahwa kita pun senantiasa menyaksikan Kristus melalui perkataan, tapi juga perbuatan melalui kebersamaan kita satu dengan yang lain di tengah gereja sidang KGP Musafir Yogyakarta ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong saudara dan saya untuk mampu melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang terus-menerus didengungkan bagi kami. Kiranya Roh Kudus terus akan mengingatkan kami akan kebenaran ini, sehingga kami tahu apa yang menjadi alasan kami untuk berbuat yang benar, bahkan juga menolong sesama kami, sehingga juga apa yang diharapkan tujuannya membangun dan memberkati mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyatakan iman kita dengan mengucapkan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan manusia, dan hidup yang kekal. Amin. Segala berkat dari Tuhan telah dicurahkan dalam kehidupan kita. Pada saat ini marilah kita mempersembahkan apa yang terbaik untuk Tuhan, guna pelayanan Tuhan di muka bumi ini. Kita naikkan pujian, ku naikkan syukur. syafaat. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran-Mu yang terus-menerus menolong kami untuk semakin mengenal kehendak-Mu. Kami berdoa Tuhan, di tengah kehidupan kami membutuhkan terus pertolongan-Mu sebagai bangsa dan negara. Di tengah banyak tantangan saat ini Tuhan, perjuangan bangsa kami, mulai dari pemimpin kami, presiden, wakil presiden, seluruh para menteri yang ada, bahkan juga para gubernur di tiap daerah, sampai semua Tuhan di tingkat yang terendah. Kami berdoa supaya kiranya Tuhan yang akan menolong dalam menjalankan roda pemerintahan, juga situasi COVID yang masih dihadapi Tuhan, dengan kerinduan kiranya Tuhan menolong para ahli untuk menemukan vaksin, sehingga juga mampu menolong masyarakat Tuhan Yesus untuk lebih baik lagi, lebih sehat menghadapi virus ini. Berdoa juga para tenaga medis supaya Tuhan menolong mereka melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik, bahkan mengelola rumah sakit dengan baik. Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kau memberkati juga situasi politik bangsa kami dalam mempersiapkan pilkada tanggal 9 Desember ini di berbagai daerah untuk pemilihan gubernur, bahkan juga untuk pemilihan bupati wali kota. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pasangan calon dari berbagai partai yang ada, Tuhan kiranya menolong supaya orang-orang terbaiklah yang akan terpilih, tetapi juga masa-masa kampanye baik melalui media Tuhan, tapi juga mungkin secara langsung Tuhan menolong supaya tetap mengikuti protokol kesehatan. Kami berdoa supaya juga tetap terjalin
kerukunan, toleransi dan semua di tengah bangsa ini. Kami serahkan juga pemulihan ekonomi bangsa ini dan segala usaha-usaha yang diupayakan oleh pemerintah untuk melaksanakannya sehingga menghidupkan kembali roda perekonomian di tengah bangsa kami ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya juga Engkau memberkati bangsa ini dari hari ke hari, baik dalam segala sektor pendidikan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati juga gereja-gereja Tuhan dalam situasi saat ini Tuhan, meskipun mungkin begitu banyak yang masih kesulitan Tuhan dalam melaksanakan ibadah secara langsung maupun online. Tuhan kiranya tetap memberikan semangat bagi setiap hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, bahkan juga untuk jemaat-jemaat Tuhan dimanapun, supaya mereka tidak mundur dari Tuhan, melainkan mereka tetap berjuang untuk secara iman mereka boleh Tuhan menikmati kebenaran firman Tuhan secara mandiri. Kami berdoa Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat KGPM dari pucuk pimpinan, wilayah dan semua hamba Tuhan yang Tuhan arahkan untuk boleh memimpin juga KGPM Tuhan di seluruh Indonesia ini dan seluruh pengembangan pelayanan di berbagai tempat. Terkhusus kami yang ada di KGPM Sidang Musafir Yogyakarta ini, BPS PMS Tuhan yang terus dalam tugas pelayanan diberkati oleh Tuhan, sekalipun ada begitu tanggung jawab pribadi mereka dalam tugas dan pekerjaan keluarga diberkati oleh Tuhan, supaya kiranya tetap sehati sepikir dalam melakukan tugas tanggung jawab, sehingga apapun yang diharapkan, khususnya juga program-program pelayanan di akhir tahun ini, kami berdoa kiranya Tuhan menolong sehingga apa yang diharapkan itu boleh sungguh tercapai. Demikian jemaat-jemaat Tuhan, dengan segala keterbatasan kami Tuhan, Tuhan tetap menolong supaya jemaat-jemaat terpelihara dengan baik. Mereka sehat, mereka kuat, bahkan juga dicukupkan segala kebutuhan mereka Tuhan. Diberikan kemampuan mereka, baik yang berstatus mahasiswa, baik yang membutuhkan pekerjaan, baik semua dalam usaha Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa kiranya mereka terus dikuatkan, keluarga-keluarga yang ada di luar daerah diberkati, dipeliharakan oleh Tuhan. Terima kasih ketika ada yang lemah, Tuhan kiranya Engkau menguatkan. Ketika ada yang bergumul, Tuhan lepaskan. Tuhan berikan kemampuan untuk melewati masa-masa sulit ini Tuhan. Engkau yang menolong dalam setiap kebutuhan-kebutuhan jemaat-Mu. Engkau yang kami andalkan Tuhan untuk boleh memberikan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh menyerahkan semua kebutuhan gereja-Mu untuk mendapatkan kiranya tempat yang lebih permanen Tuhan, kebutuhan pendanaan, para donatur yang ada diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan hari ini yang sudah boleh melayani kami Tuhan bersama-sama diberkati oleh Tuhan, supaya mereka pun dapat sukacita yang daripada Tuhan karena memberi hidupnya untuk melayani, diberkati dalam semua studi dan pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan bersyukur untuk persembahan yang boleh kami berikan. Kiranya Allah juga memberkati dengan segala terbatasan itu Tuhan, diberkati untuk kemuliaan-Mu, kiranya dapat juga menolong mengembangkan pelayanan, dan kami tahu bahkan Tuhan akan berikan berlimpah-limpah untuk di hari-hari yang akan datang. Kami berdoa Tuhan persiapan Natal kami, Tuhan menolong bahkan segala apa yang direncanakan, baik izin, baik juga situasi kami Tuhan, supaya kiranya Tuhan juga yang memberikan hikmat sehingga persiapan perayaan malam 24 Desember ini berlangsung dengan baik. Bahkan situasi di akhir tahun ini Tuhan juga kiranya boleh berlangsung dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya kepada-Mu, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, kami inilah doa dan syukur kami kepada-Mu Bapa yang kami naikkan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara, saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan satu pujian kita dari NKB 206, Mercusuar Kasih Bapa.
terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Selesai, silakan duduk dan bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Simply trusting every day, trusting through a stormy